Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. 5 golongan orang rajin sholat tapi masuk neraka. Rajin sholat tapi masuk neraka. Sholat adalah hal wajib tapi juga menjadi salah satu faktor dalam penimbangan amalan apakah orang-orang akan masuk neraka atau surga. Sobat Basker semua, sholat adalah hal pertama yang bakal dihisap atau ditimbang di hari akhir nanti. Dan ternyata rajin melaksanakannya bukan jaminan. Sebuah hadits riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisap, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia dan bila mana salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi, meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh salat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan salat namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang membuat orang-orang rajin salat tapi bisa masuk neraka. Bagaimana bisa? Berikut ini adalah penjelasan mengenai golongan orang-orang yang rajin salat tapi bisa masuk ke neraka. 1. Salat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun tampaknya di dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal sekecil apapun kebohongan, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar. Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah atau salat namun suka berbohong maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu jika seseorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 105, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inama yaftaril kazibalazina la yuminuna bi ayatillah, wa ulaika humul kazibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Mungkin kalian sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik, maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. 2. Salat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan. Sebagian orang muslim mungkin masih ada yang melakukannya. Nah, inilah salah satu yang merusak salat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrohmanirrohim, Yas'alunaka anil khamri wal maisir, kul fihima ismun kabiru wa manafi'u linnasi wa ismuhuma akbaru min nafihima, wa yas'alunaka maza yunfikun, kulil afwa, kazalika yubayinullahu lakumul-ayati la'alakum tatafakarun. Mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Hadits tentang khamar juga disebutkan dalam Imam Ahmad yang meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang senantiasa minum khamar, orang yang percaya atau membenarkan sihir, dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Barang siapa mati dalam keadaan minum khamar, mabuk, maka Allah kelak akan memberinya minum dari sungai Gutah, yaitu air yang mengalir dari kemaluan para pelacur, yang baunya sangat mengganggu para penghuni neraka. Diriwayatkan oleh Ahmad Al-Hakim, Ibnu Hibban, hukum minum alkohol atau khamar dalam Al-Quran dan hadits sang jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya.
Minuman keras atau khamar haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim. Dan jika itu sudah dilakukan maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki salatnya. 3. Salat tapi percaya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi. Dan orang-orang salat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk neraka. Hadits riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik. Karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan setan. Hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hadits riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. 4. Salat tapi suka bergunjing. Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing, membicarakan kejelekan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadona inna baghdodoni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan yuhibbu ahadukum ayyakula ma'ahihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. 5. Salat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang salat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran Surat Al-Maun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat ria, dan enggan memberikan bantuan. Quran Surat Al-Maun ayat 1-7, bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka. Itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun bisa masuk neraka. Namun ingatlah bahwa yang salat saja bisa masuk neraka. Bagaimana dengan yang tidak? Teruslah sholat karena sholat kewajiban setiap muslim. Dan juga sholat adalah tiangnya agama. Semoga kita semua istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.